Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku sekalian, hari ini kita lanjutkan membaca buku Memberi Setangkai Perubahan yang saya tulis tahun 2017. Kita mulai dari halaman 19, nanti kira-kira 10 menit, entah sampai di halaman berapa begitu ya. Terima kasih atas kesetiaannya untuk terus-menerus memperhatikan membaca buku Memberi Setangkai Perubahan. Kita mulai. Sesungguhnya peluang posisi menghendaki voluntarisme dan mengetahui intelektualisme dapat disinergikan oleh orang yang bersangkutan untuk mendukung pengambilan keputusan atau proposisi. Namun tetap saja terbuka dua kemungkinan, yaitu satu, dihasilkannya keputusan emosional, yaitu keputusan yang timbul ketika posisi menghendaki lebih unggul dari posisi mengetahui, atau suatu keputusan lebih didasarkan pada kehendak daripada pengetahuan seseorang tentang sesuatu. Dua, dihasilkannya keputusan yang rasional, yaitu keputusan yang timbul ketika posisi mengetahui lebih unggul dari posisi menghendaki, atau suatu keputusan lebih didasarkan pada pengetahuan daripada kehendak seseorang terhadap sesuatu. Keputusan emosional merupakan keputusan yang didasarkan pada pemikiran yang kurang cermat sehingga dapat menghalangi terwujudnya kebajikan. Oleh karena itu, seorang muslim hendaknya mampu mereduksi keputusan emosionalnya karena cenderung menyimpang dari keadilan, tidak menyejahterakan sehingga tidak mampu membangun harmoni sosial. Hal ini dapat terjadi sebab keputusan tidak dirumuskan berdasarkan pengetahuan yang memadai. Sementara itu, keputusan rasional merupakan keputusan yang didasarkan pada pemikiran yang cermat atau mendalam melalui pemanfaatan akal sehingga berpeluang mendukung terwujudnya distribusi kebajikan. Dengan kata lain, keputusan rasional harus diupayakan karena ia dirumuskan menggunakan akal sehingga terhindar dari tindakan memperolok-olok kebenaran. Upaya menolak keputusan yang rasional akan menjerumuskan manusia pada kehinaan serta menghalangi manusia dari upaya menguasai dan mengatasi dinamika sosial. Keputusan rasional yang diungkapkan oleh seorang muslim akan menjadi tanda bahwa ia memiliki harga diri, self-esteem. Ia layak diakui sebagai orang yang menghormati dirinya sendiri dengan cara memberi citra baik bagi dirinya melalui berbagai aktivitas kebajikan. Hal ini juga dibuktikan oleh sikap, tindakan, dan perilaku yang halus, lembut, dan tidak kasar, serta berupaya menunjukkan pada khalayak bahwa ia memperhatikan kesetaraan kepentingan dirinya dengan orang lain. Seiring dengan upaya membangun kemampuan merumuskan keputusan yang rasional, seorang muslim terus memperlihatkan harga dirinya dengan cara, pertama, menghindarkan diri dari kondisi tenggelam atau larut dalam masalah, karena kondisi ini menjadikan ia hidup tanpa solusi atas masalah yang sedang dihadapinya. Kedua, menghindarkan diri dari kondisi tenggelam dalam kepasrahan, serta jangan pernah hanya mengharapkan keajaiban, melainkan terus-menerus berupaya untuk mengatasi masalah. Ketiga, melakukan penataan emosi dalam format sadar diri dengan terus-menerus memanfaatkan potensi untuk mencari solusi. Upaya memperlihatkan harga diri seorang muslim seringkali membutuhkan kesediaannya untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, ia harus memperhatikan konten atau isi, seperti isi pengendalian diri, semangat, ketekunan, dan kemampuan memotivasi diri sendiri. Kedua, ia harus memperhatikan konteks atau relevansi, seperti berbagai situasi dan kondisi yang terkait dengan interaksi antara yang bersangkutan dengan orang lain. Ketiga, ia harus memperhatikan goal atau tujuan seperti pemenuhan kepentingan diri sendiri dan orang lain. Oleh karena pentingnya harga diri, maka seorang muslim perlu bersegera membangun harga diri dengan cara bersegera mendistribusikan kebajikan sebagai citra dirinya. Harga diri juga dibangun melalui kemampuan pengendalian diri, terutama dalam menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Tindakan menahan amarah berpasangan secara relasional sebab akibat dengan tindakan memaafkan kesalahan orang lain. Tindakan-tindakan ini dapat dipandang sebagai tindakan yang bersifat paralel, sejajar, maupun linear atau serial. Dalam perspektif paralel, masing-masing tindakan
menahan amarah, dan memaafkan kesalahan orang lain dipahami dapat muncul bersamaan. Sedangkan dalam perspektif linear dipahami bahwa tindakan diawali oleh menahan amarah, tindakan ini memberi kesempatan pada individu yang bersangkutan untuk memunculkan tindakan memaafkan kesalahan orang lain. Tindakan menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain dapat diwujudkan setelah seorang muslim menyadari bahwa satu, amarah akan membuatnya bertindak irasional atau tidak rasional. Dan dua, ada kalanya seorang manusia gagal atau tidak mampu menghindarkan diri dari berbuat kesalahan, sehingga memaafkan adalah salah satu solusi atas kesalahan tersebut agar yang bersangkutan dapat segera memperbaiki kesalahannya. Kemampuan seorang muslim dalam menyadari sesuatu tidak muncul tiba-tiba, melainkan melalui suatu proses membangun kesadaran yang meliputi dua hal, yaitu pertama, kesadaran atas adanya proses berpikir pada dirinya atau metakognisi. Kedua, kesadaran atas adanya proses penataan emosi pada dirinya atau metamut. Metakognisi dan metamut akan menghasilkan kesadaran pada diri seorang muslim bahwa ia perlu menata emosinya. Hal ini memberi ia pilihan, yaitu pertama, melakukan penekanan emosi yang akibatnya akan menimbulkan pemberontakan pada dirinya. Kedua, melakukan pembebasan emosi yang akibatnya akan menimbulkan kejenuhan pada dirinya. Oleh karena penekanan dan pembebasan emosi akan menimbulkan efek yang negatif, maka seorang muslim membutuhkan solusi emosional berupa pengendalian emosi. Dengan kata lain, emosi tidak boleh ditekan dan tidak boleh dibebaskan, karena akan mengakibatkan pemberontakan dan kejenuhan. Inilah rasionalitas bagi hadirnya konsep pengendalian emosi pada diri seorang muslim yang bersifat individual, sadar, rasional, internal, dan sukarela. Ada beberapa keuntungan yang diperoleh ketika seorang muslim berhasil melakukan pengendalian emosi, yaitu pertama, ia mengerti dengan sungguh-sungguh bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dimohon pertolongannya terhadap apapun situasi dan kondisi yang dialami. Kedua, ia bersikap dan berperilaku tetap tenang saat menerima informasi, deskripsi, atau berita apapun. Ketiga, ia bersikap dan berperilaku tetap tenang saat menerima pengakuan dari pihak yang telah berbuat salah atau merugikan dirinya. Keempat, ia memiliki kesabaran dalam arti tetap gigih mencari solusi dan dapat menahan perasaan ketika mengetahui ada kejanggalan atau mengalami situasi dan kondisi yang tidak sesuai dengan keinginan. Selain itu, pengendalian emosi yang dilakukan oleh seorang muslim akan dapat menetralisir pemberontakan dan kejenuhan diri melalui penyikapan kebutuhan secara tepat, yaitu ada kebutuhan emosi yang dapat dipenuhi secara proporsional karena bermanfaat. Tetapi ada pula kebutuhan emosi yang tidak dapat dipenuhi karena tidak bermanfaat. Ketika seorang muslim berhasil melakukan hal ini, maka ia telah mengakses jalan bagi upayanya membangun kualitas diri yang akan mampu mendukung keinginannya melakukan distribusi kebajikan sebagai salah satu instrumen perubahan sosial di masyarakat. Ketika seorang muslim berkeinginan untuk melakukan distribusi kebajikan sebagai salah satu instrumen perubahan sosial di masyarakat, maka ia harus terlebih dahulu membuktikan bahwa ia telah melakukan beberapa hal penting yang terkait dengan keinginannya tersebut. Misalnya, ia telah membuktikan adanya sifat fatonah, cerdas, amanah, dapat dipercaya, sidik, objektif, dan tablik informatif dalam dosis yang memadai sesuai kemampuannya. Bukti atau evidence ini memang dapat dimaknai beraneka ragam oleh orang lain. Tetapi, bagi dirinya, seorang muslim, bukti ini merupakan langkah awal untuk upaya selanjutnya, yaitu melakukan distribusi kebajikan sebagai salah satu instrumen perubahan sosial di masyarakat. Bagi banyak orang, bukti dapat dimaknai sebagai berikut. Pertama, bukti dapat dimaknai sebagai sesuatu yang dipercaya benar adanya. Kondisi seperti ini biasanya dikenali dengan sebagai fakta. Kondisi seperti ini biasanya dikenali sebagai fakta. Kedua, bukti juga dapat dimaknai sebagai suatu informasi yang diberikan oleh pihak yang mengetahui atau mengalami dengan tujuan untuk membantu pembuktian atas sesuatu. Kondisi ini biasanya dilakukan di pengadilan untuk mengungkap suatu kasus tertentu, baik yang bersifat pidana, perdata, tata usaha negara maupun konstitusional. Demikian, sahabat-sahabatku sekalian, pertemuan kita pagi ini, pertemuan yang kelima atau kalau formalnya kita sebut memberi setangkai perubahan bagian kelima. Kita sudah sampai di halaman 24, besok kita akan lanjutkan
Dan terima kasih atas kesetiaannya. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.